slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Yamaha menatap masa depan, perubahan besar siap kembali jadi juara dunia. Yamaha, salah satu raksasa di dunia balap MotoGP, tengah menghadapi momen penting dalam sejarah mereka. Setelah beberapa musim yang sulit, pabrikan asal Jepang ini menunjukkan tekad kuat untuk bangkit dan kembali mendominasi kejuaraan dunia. Dengan perubahan besar dalam struktur manajemen serta inovasi teknis, Yamaha kini fokus pada pengembangan motor balap yang bisa bersaing di level tertinggi. Masa depan tampak menjanjikan, terutama dengan target ambisius yang mereka tetapkan untuk 2026, yaitu mengembalikan YZR M1 sebagai motor juara. Perubahan besar dimulai dengan pergantian di jajaran kepemimpinan. Lin Jarvis, yang sudah lama menjadi tokoh kunci di Yamaha MotoGP, telah digantikan oleh Paolo Pavesio sebagai direktur pelaksana. Pavesio membawa visi baru dan pendekatan yang lebih dinamis dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, Yamaha juga menunjuk Max Bartolini sebagai direktur teknis. Bartolini, yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan teknologi balap, kini diharapkan menjadi sosok kunci dalam mengembalikan Yamaha ke jalur kemenangan. Dalam pernyataan terbarunya, Bartolini mengungkapkan bahwa Yamaha memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan motor yang kompetitif lagi. Ia menyatakan bahwa tahun 2026 menjadi target utama bagi Yamaha untuk menciptakan YZR M1 yang mampu kembali bersaing di puncak. Dengan kata lain, Yamaha tidak hanya ingin cepat pulih, tetapi juga memastikan dominasi mereka di kejuaraan MotoGP dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu rumor yang berkembang pesat dalam dunia MotoGP adalah terkait pengembangan mesin baru oleh Yamaha. Setelah bertahun-tahun menggunakan konfigurasi mesin inline-4, kini Yamaha disebut-sebut sedang mengerjakan mesin V4, yang diakini mampu memberikan lebih banyak tenaga dan kecepatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan pabrikan lain seperti Ducati dan KTM. Mesin V4 ini kabarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun ini, namun hingga kini belum ada bocoran foto atau detail yang jelas tentang bentuk dan performanya. Meski demikian, rumor ini menandakan bahwa Yamaha siap mengambil langkah revolusioner demi mencapai kesuksesan di MotoGP. Perubahan konfigurasi mesin dari inline-4 ke V4 bukanlah hal yang mudah. Yamaha harus memperhitungkan banyak aspek teknis, mulai dari keseimbangan motor, distribusi tenaga, hingga bagaimana mesin ini akan bekerja dalam berbagai kondisi lintasan. Namun, jika berhasil, ini bisa menjadi kunci untuk mengembalikan Yamaha ke posisi teratas, terutama di tengah dominasi mesin V4 yang telah ditunjukkan oleh Ducati dalam beberapa musim terakhir. Tak hanya dari segi teknis, Yamaha juga tengah mempersiapkan pebalap andalannya, Fabio Quartararo, sebagai bagian integral dari proyek kembalinya mereka ke puncak. Quartararo, yang meraih gelar juara dunia pada 2021, mengalami masa sulit di musim 2024, di mana ia harus berjuang keras dengan motor yang kurang kompetitif. Namun, Yamaha tetap percaya bahwa Quartararo adalah sosok yang tepat untuk memimpin kebangkitan mereka. Dengan kemampuan balap yang luar biasa dan pengalaman di atas lintasan, Quartararo diharapkan bisa memanfaatkan potensi motor baru yang tengah dikembangkan Yamaha untuk kembali meraih gelar juara dunia. Musim 2024 memang menjadi tantangan besar bagi Quartararo dan Yamaha. Keterbatasan pada performa YZR M1 membuat mereka kesulitan untuk bersaing di papan atas, tetapi hal ini juga menjadi pelajaran berharga. Yamaha menyadari bahwa mereka perlu melakukan perubahan signifikan pada motor mereka jika ingin kembali ke jalur kemenangan. Dalam konteks inilah, pengembangan mesin V4 dan penunjukan Bartolini serta Pavesio diharapkan dapat membawa Yamaha kembali ke level tertinggi. Menatap musim 2025 dan seterusnya, Yamaha memiliki harapan besar untuk menciptakan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai karakteristik sirkuit. Proyek pengembangan ini menjadi fokus utama tim teknis mereka, dengan segala inovasi dan riset yang diperlukan untuk menciptakan YZR M1 yang revolusioner. Meski perubahan ini mungkin tidak memberikan hasil instan, Yamaha yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Dengan perubahan manajemen dan inovasi teknologi, Yamaha tidak hanya sekadar menargetkan untuk menjadi kompetitif, tetapi juga ingin mendominasi kembali seperti era kejayaan mereka di masa lalu. Pengembangan mesin V4 dan komitmen untuk meningkatkan performa motor menjadi bukti bahwa Yamaha siap melakukan apapun demi kembali menjadi juara dunia.
Masa depan tampak cerah, dan para penggemar Yamaha di seluruh dunia kini menantikan kembalinya tim ini ke podium tertinggi MotoGP. Yamaha saat ini berada di persimpangan penting dalam sejarah mereka di MotoGP. Dengan perubahan manajemen, pengembangan mesin baru, dan fokus pada Fabio Quartararo sebagai ujung tombak, Yamaha bertekad untuk kembali menjadi juara dunia. Meskipun tantangan di depan tidaklah mudah, langkah-langkah yang diambil Yamaha menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi masa depan dengan ambisi dan tekad yang kuat. Tahun 2026 menjadi target besar, dan dengan segala perubahan yang terjadi, Yamaha berharap bisa kembali mengibarkan bendera kemenangan di kejuaraan dunia MotoGP. Alex Marquez kembali berulah. Terlibat insiden dengan Joan Mir, dapat sanksi long lap penalti di MotoGP Australia 2024. Bikin bos Ducati geram. MotoGP Australia 2024 menyuguhkan drama yang tidak terduga ketika pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, terlibat insiden dengan Joan Mir dari Repsol Honda. Kejadian ini berakhir dengan kedua pembalap terjatuh di lintasan dan gagal menyelesaikan balapan. Insiden tersebut terjadi dalam situasi yang menegangkan, dengan sepeda motor Marquez sempat menyeret sepeda motor Mir hingga keluar lintasan dan berakhir di gravel. Akibat kejadian ini, Alex Marquez dijatuhi sanksi long lap penalti yang harus dijalani pada MotoGP Australia minggu mendatang. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, pun terlihat geram dengan ulah sang pembalap Gresini tersebut. Insiden yang melibatkan Alex Marquez dan Joan Mir terjadi di pertengahan balapan, ketika kedua pembalap sedang berusaha untuk meraih posisi lebih baik. Alex Marquez yang mengendarai Desmosedici GP23, motor satelit Ducati, tengah berusaha menyalip Mir di salah satu tikungan cepat sirkuit Motegi. Namun, situasi menjadi rumit ketika Joan Mir terlihat menutup lajur balap Alex, menyebabkan Marquez kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Dalam tayangan ulang yang diputar berkali-kali, terlihat dengan jelas bahwa Alex Marquez jatuh terlebih dahulu. Setelah terjatuh, motornya terus melaju tanpa pengendali hingga akhirnya menghantam motor Joan Mir, membuat pembalap Repsol Honda tersebut turut terjatuh dan keduanya terseret ke gravel. Momen tersebut berlangsung dengan sangat cepat, dan terlihat Desmosedici GP23 milik Alex Marquez sempat menempel pada kuda besi Honda RC213V milik Mir, menyebabkan kedua motor terseret dalam arah yang sama. Akibat insiden ini, Alex Marquez dan Joan Mir sama-sama gagal menyelesaikan balapan, meski keduanya beruntung tidak mengalami cedera serius. Setelah keduanya keluar dari gravel, Marquez dan Mir tampak saling berbicara untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, meskipun situasi tampak tegang. Para marshal balapan dengan cepat membawa kedua pembalap ke tempat aman, dan balapan pun dilanjutkan tanpa kedua pembalap tersebut. Usai balapan, Race Direction memutuskan untuk menjatuhkan sanksi long lap penalti kepada Alex Marquez yang harus dijalani pada balapan MotoGP Australia minggu mendatang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekaman ulang dan menganalisis penyebab insiden tersebut. Meskipun Joan Mir terlihat menutup jalur, pihak Race Direction menilai bahwa Alex Marquez melakukan manuver yang terlalu berisiko di posisi yang tidak ideal, sehingga memicu terjadinya tabrakan. Dalam pernyataan resmi, Race Direction menyebutkan, setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Alex Marquez harus menerima sanksi long lap penalti di balapan berikutnya. Insiden ini merupakan akibat dari tindakan yang tidak sepenuhnya memperhatikan keamanan di lintasan. Kami berharap keputusan ini akan menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Alex Marquez pun memberikan tanggapannya setelah diumumkannya sanksi tersebut. Ia mengakui bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kesalahan yang disayangkan. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi dengan Joan. Itu bukanlah niatan saya untuk menyebabkan insiden seperti ini, terutama karena kami sama-sama berjuang untuk posisi yang lebih baik. Saya akan menerima sanksi ini dan fokus pada balapan berikutnya, kata Marquez dalam wawancara singkat setelah insiden tersebut. Kejadian ini ternyata tidak hanya membawa dampak pada kedua pembalap, tetapi juga memicu kemarahan dari pihak Ducati, khususnya bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.
Alex Marquez yang merupakan pembalap tim satelit Ducati di Gresini Racing, dinilai telah bertindak gegabah hingga menyebabkan insiden yang berisiko terhadap keselamatan dan hasil balapan. Dalinya menyatakan kekecewaannya atas kejadian ini, terutama karena motor Desmosedici GP23 yang digunakan Alex dinilai cukup kompetitif untuk bersaing tanpa harus mengambil risiko yang berlebihan. Dalam wawancara dengan media setelah balapan, Dalinya mengatakan, "Saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Insiden ini menunjukkan bahwa manuver yang dilakukan tidak diperhitungkan dengan baik. Ducati memberikan dukungan penuh kepada tim satelit kami, dan kami berharap semua pembalap dapat berlomba dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Insiden seperti ini tidak hanya membahayakan pembalap lain tetapi juga merusak reputasi tim." Dalinya juga menyatakan bahwa pihak Ducati akan melakukan evaluasi internal terkait insiden ini. "Kami perlu berbicara dengan Alex dan memahami apa yang terjadi secara detail. Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap pembalap Ducati memahami tanggung jawab mereka di lintasan dan mampu mengambil keputusan yang tepat di situasi kritis," ditambah Dalinya. Sementara itu, Joan Mir, pembalap Repsol Honda yang terlibat dalam insiden tersebut, terlihat lebih tenang dalam menanggapi kejadian tersebut. Meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, Mir menganggap insiden ini sebagai bagian dari risiko yang harus dihadapi dalam balapan MotoGP, terutama di lintasan yang sangat teknikal seperti Phillip Island. "Ini jelas bukan hasil yang saya inginkan. Namun, saya juga memahami bahwa situasi seperti ini bisa terjadi ketika balapan berjalan sangat ketat. Alex jatuh lebih dahulu dan saya tidak punya banyak waktu untuk menghindar. Motor Alex mengenai motor saya, dan kami akhirnya sama-sama terjatuh. Saya senang kami berdua tidak cedera serius, dan saya berharap insiden ini tidak akan terulang di masa depan," ujar Mir. Mir juga mengungkapkan bahwa setelah insiden tersebut, ia dan Alex sempat berbicara singkat di gravel. "Alex langsung meminta maaf kepada saya, dan saya menghargai itu. Saya tahu bahwa ia tidak bermaksud menyebabkan kecelakaan ini, tetapi kami semua perlu lebih berhati-hati, terutama ketika berada di posisi yang sulit," ditambah Mir. Insiden di MotoGP Australia ini menambah tekanan bagi Gresini Racing, yang musim ini berusaha untuk bersaing di papan tengah dengan hasil yang lebih konsisten. Alex Marquez, yang diharapkan menjadi salah satu pembalap yang mampu membawa tim ke posisi yang lebih baik, justru terlibat dalam beberapa insiden yang cukup merugikan. Bos tim Gresini, Nadia Padovani, menyatakan bahwa insiden ini adalah pelajaran besar bagi seluruh tim. "Kami semua sedih dengan apa yang terjadi. Ini adalah bagian dari balapan, tetapi kami juga harus belajar darinya. Alex adalah pembalap yang hebat, dan kami percaya ia akan belajar dari kesalahan ini. Kami akan bekerja bersama untuk memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terulang," ujar Padovani. Padovani juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tim pabrikan Ducati. "Kami adalah bagian dari keluarga Ducati, dan sangat penting bagi kami untuk menjaga hubungan yang harmonis. Kami mengapresiasi semua dukungan dari Ducati, dan kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak merusak kepercayaan yang telah terbangun," ditambahnya. Meskipun mendapatkan sanksi long lap penalti, Alex Marquez tetap optimis untuk menghadapi balapan berikutnya. Ia menyadari bahwa sanksi ini akan memberikan tantangan tersendiri, tetapi ia berjanji untuk menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran dan tampil lebih baik di balapan selanjutnya. Franco Morbidelli sukses finish P5 di MotoGP Jepang 2024. Kalahkan Brad Binder, bikin bos Pramac Racing bangga. Franco Morbidelli akhirnya menunjukkan performa yang sangat mengesankan di sirkuit Twin Ring Motegi pada MotoGP Jepang 2024. Pembalap asal Italia ini berhasil finish di posisi kelima setelah pertarungan ketat dengan Brad Binder dari Red Bull KTM. Dengan keberhasilannya, Morbidelli tidak hanya membuktikan bahwa ia masih merupakan pembalap yang layak diperhitungkan, tetapi juga membuat bos Pramac Racing, Paolo Campinotti, merasa sangat bangga dengan kemajuan dan konsistensinya di lintasan. Memulai balapan dari posisi ketujuh, Franco Morbidelli memanfaatkan seluruh potensinya dan kemampuan dari motor Ducati Desmosedici GP24 untuk merangsek ke posisi depan. Balapan di Twin Ring Motegi ini berlangsung sangat ketat,
terutama dengan kondisi lintasan yang mengalami perubahan suhu akibat cuaca mendung. Situasi tersebut mengharuskan para pembalap untuk cepat beradaptasi dengan perubahan cengkeraman ban. Sejak lap pertama, Morbidelli sudah menunjukkan performa agresifnya, tak ragu untuk berduel dengan beberapa pembalap di depannya. Salah satu momen paling menarik dalam balapan ini adalah duel antara Morbidelli dan Brad Binder yang terjadi selama beberapa lap terakhir. Binder yang dikenal sebagai pembalap tangguh di fase pengereman mencoba mempertahankan posisi kelima dari serangan Morbidelli. Namun, dengan keberanian dan keahliannya, Morbidelli berhasil menyalip Binder di tikungan ke-11 pada lap ke-20, memberikan pertunjukan memukau kepada para penonton. Setelah berhasil mengambil alih posisi kelima, Morbidelli tetap tampil konsisten dan menjaga jaraknya dari Binder yang mencoba membalas serangan. Hingga garis finish, Morbidelli sukses mempertahankan posisi kelima dan membawa pulang hasil yang membanggakan bagi tim Pramac Racing. Kesuksesan Franco Morbidelli mendapat respons yang sangat positif dari bos Pramac Racing, Paolo Ciampinotti. Setelah balapan, Ciampinotti tak bisa menutupi rasa bangganya terhadap performa Morbidelli. Ia memuji dedikasi Morbidelli yang telah berjuang keras sepanjang musim, dan menyebut hasil ini sebagai bukti nyata kerja keras yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota tim. Franco telah menunjukkan jiwa pemberani di balapan ini. Duelnya dengan Brad Binder adalah salah satu yang terbaik dan membuktikan bahwa ia adalah seorang petarung sejati di atas lintasan. Hasil ini sangat membanggakan, tidak hanya bagi Franco, tetapi juga untuk seluruh tim Pramac Racing yang bekerja keras untuk memberikan motor yang kompetitif, ujar Paolo Ciampinotti dalam wawancaranya usai balapan. Ciampinotti menambahkan bahwa progres Morbidelli bersama Pramac Racing adalah sesuatu yang sangat memotivasi tim. Setelah mengalami beberapa kesulitan di awal musim, hasil di Jepang ini menunjukkan bahwa Morbidelli mulai menemukan ritme dan konsistensinya. Kami selalu percaya pada kemampuan Franco. Dia adalah pembalap yang memiliki pengalaman dan semangat yang besar, dan hari ini dia berhasil membuktikan kualitasnya sekali lagi, dilanjutnya. Setelah balapan, Franco Morbidelli mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang ia peroleh di Motegi. Pembalap berusia 29 tahun itu memberikan apresiasi besar kepada seluruh tim Pramac Racing yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan motornya. Morbidelli juga menyebut bahwa motor Ducati yang ia tunggangi semakin sesuai dengan gaya balapnya, yang memungkinkan dirinya untuk tampil lebih agresif dalam duel-duel seperti melawan Binder. Saya merasa sangat senang bisa finish di posisi kelima hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, memberikan saya motor yang hebat, dan itu membuat saya bisa tampil maksimal. Duel dengan Binder sangat sulit, tetapi saya tahu saya punya kesempatan, dan saya tidak ingin melewatkannya. Ini adalah balapan yang menyenangkan dan saya sangat bangga dengan hasil ini, kata Morbidelli kepada media. Morbidelli juga menambahkan bahwa hasil ini memberinya dorongan motivasi yang besar untuk sisa musim ini. Ini bukan hanya soal posisi kelima, tetapi juga soal bagaimana saya merasa sangat nyaman dengan motor dan mampu bertarung dengan pembalap-pembalap terkuat. Saya berharap ini bisa menjadi awal dari serangkaian hasil positif hingga akhir musim, ditambahnya. Hasil yang dicapai oleh Franco Morbidelli di MotoGP Jepang 2024 ini menunjukkan betapa kompetitifnya tim Pramac Racing dalam mempersiapkan motor mereka. Tim satelit Ducati ini telah bekerja tanpa lelah sepanjang musim untuk memastikan bahwa pembalap-pembalap mereka memiliki paket motor yang mumpuni. Performa Morbidelli dan hasil positif lainnya yang telah diraih oleh tim ini menjadi bukti bahwa Pramac Racing bukan sekadar tim satelit biasa, tetapi juga salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di MotoGP. Paolo Ciampinotti menyoroti bagaimana pentingnya peran teknisi dan mekanik dalam mempersiapkan motor yang tepat untuk menghadapi setiap tantangan balapan. Para teknisi kami telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk mempersiapkan motor yang tepat bagi Franco. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ducati, dan ini adalah hasil dari kolaborasi yang hebat, jelas Ciampinotti. Keberhasilan Franco Morbidelli finish di posisi kelima di Jepang memberikan sinyal positif bagi Pramac Racing dalam menghadapi sisa musim 2024. Meskipun bukan podium, posisi kelima ini adalah bukti bahwa Morbidelli dan timnya terus berkembang dan semakin memahami potensi motor yang mereka miliki. Bagi Morbidelli, hasil ini merupakan langkah besar dalam usahanya untuk kembali ke level kompetitif setelah beberapa musim yang sulit.
Pramac Racing kini optimistis menghadapi balapan-balapan berikutnya, dengan harapan bahwa Morbidelli dapat terus menunjukkan peningkatan dan kembali meraih hasil terbaik. Paolo Campinotti menutup dengan harapan yang besar, kami akan terus bekerja keras, dan saya yakin hasil ini akan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Kami memiliki pembalap hebat, motor yang kompetitif, dan tim yang luar biasa. Sekarang, saatnya untuk terus berjuang dan melihat seberapa jauh kami bisa melangkah. Dengan sisa musim yang masih menyisakan beberapa balapan lagi, Pramac Racing bersama Franco Morbidelli siap untuk memberikan kejutan dan terus menjadi pesaing yang tangguh di antara para tim pabrikan. Hasil di Jepang adalah tanda bahwa mereka tidak hanya sekadar ikut meramaikan persaingan, tetapi juga bertekad untuk menjadi salah satu yang terbaik. Kesuksesan Franco Morbidelli di Jepang ini memberikan harapan besar bagi Pramac Racing dan para penggemar Morbidelli. Dengan performa yang terus meningkat, Pramac Racing akan menjadi tim yang perlu diwaspadai dalam perebutan poin di sisa musim MotoGP 2024. Marc Marquez sukses raih podium ketiga di sprint race MotoGP Jepang 2024. Duel sengit dengan Enea Bastianini berbuah hasil memuaskan. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pada sprint race MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Twin Ring Motegi, Marquez yang start dari posisi ke-9, P9, berhasil meraih podium ketiga, P3, setelah pertarungan sengit, terutama dalam duel dramatis melawan Enea Bastianini di dua lap terakhir. Meski memulai dari grid belakang, Marquez menunjukkan ketenangannya dan berhasil merangkak naik posisi selama balapan berlangsung. Pertarungannya melawan Bastianini di dua lap terakhir menjadi sorotan utama, di mana mereka saling bertukar posisi, dengan Marquez nyaris berhasil merebut posisi kedua. Namun, meskipun harus puas finish di posisi ketiga, Marquez tetap menganggap hasil ini sebagai pencapaian yang positif dan sesuai dengan targetnya. Sprint race kali ini memberikan tantangan besar bagi Marquez, yang harus start dari P9. Dengan posisi yang tidak ideal, Marquez tahu bahwa kesabaran dan strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk bisa naik ke podium. Sejak lampu hijau menyala, ia langsung mengincar posisi lebih baik dengan menyalip beberapa pembalap di tikungan pertama. Balapan berjalan intens dengan kondisi lintasan yang menuntut kemampuan teknis tinggi. Marquez tetap tenang, mengatur kecepatannya dengan cermat sambil menunggu peluang untuk menyerang. Perlahan, ia mulai memangkas jarak dengan pembalap di depannya, memanfaatkan momen-momen krusial di tikungan teknis Motegi. Start dari P9 tentu tidak mudah, tetapi saya tahu bahwa saya harus tetap sabar dan menunggu kesempatan terbaik untuk menyalip. Tim dan saya telah menyusun strategi yang baik, dan kami berhasil menjaga kecepatan yang stabil sepanjang balapan, ujar Marquez selepas balapan. Pertarungan yang paling menegangkan terjadi di dua lap terakhir ketika Marquez berhasil mendekati Enea Bastianini, yang saat itu berada di posisi kedua. Bastianini, dengan motor Desmosedici GP24-nya, memiliki kecepatan yang luar biasa, namun Marquez tidak menyerah begitu saja. Memanfaatkan momentum dan keahliannya dalam membaca lintasan, Marquez mencoba menyalip di beberapa titik krusial, terutama di tikungan ke-9. Pada momen yang sangat dramatis di tikungan 9, Marquez mencoba menyalip Bastianini dari sisi luar. Ini adalah momen yang menegangkan karena mereka hampir melakukan kontak fisik saat keduanya berjuang untuk memperebutkan posisi kedua. Marquez berhasil menyalip sesaat, namun Bastianini dengan cepat membalas dan merebut kembali posisinya. Saya mencoba menyalip Enea di tikungan ke-9, dan itu adalah momen yang sangat intens. Saya mendapatkan momentum dari sisi luar, dan kami sempat bersentuhan sedikit. Tapi ini adalah balapan yang sangat bersih. Kami sama-sama berjuang dengan keras untuk posisi itu, kata Marquez mengomentari duel tersebut. Meski gagal mempertahankan posisi kedua, Marquez tetap puas dengan perjuangannya di lap-lap terakhir. Bastianini, yang menggunakan Desmosedici GP24, berhasil mempertahankan kecepatannya, sementara Marquez dengan Desmosedici GP23 berusaha semaksimal mungkin untuk menandingi lawannya. Namun, Marquez mengakui bahwa kecepatan Bastianini di trek lurus cukup sulit untuk dihadapi.
Enea dengan Desmosedici GP24-nya memiliki kecepatan yang sangat bagus, terutama di trek lurus. Saya hanya menggunakan Desmosedici GP23, dan meskipun mencoba menyalip, pada akhirnya dia bisa mengejar lagi. Tapi ini adalah pertarungan yang sangat menyenangkan, dan saya senang bisa bertarung di level tinggi seperti ini, ditambah Marquez. Meskipun harus puas dengan posisi ketiga, Marquez menganggap hasil ini sebagai pencapaian yang memuaskan. Mengingat posisi awalnya yang berada di P9, Marquez berhasil mencapai target untuk naik podium di Sprint Race MotoGP Jepang 2024. Ini menjadi hasil yang positif setelah beberapa balapan sebelumnya yang dipenuhi oleh masalah teknis dan tantangan yang sulit. Saya merasa sangat senang dengan hasil hari ini. Kami berhasil mencapai target untuk naik podium, dan ini sangat penting bagi saya dan tim. Setelah beberapa pekan yang sulit, hasil ini memberikan kami kepercayaan diri dan dorongan positif menuju balapan utama besok, diujar Marquez dengan senyuman puas. Selain itu, Marquez juga memuji tim Gresini Racing dan Ducati yang telah bekerja keras untuk memperbaiki performa motornya setelah beberapa masalah teknis yang dihadapi pada balapan-balapan sebelumnya. Desmosedici GP23 yang digunakan oleh Marquez kini sudah menunjukkan peningkatan performa, meskipun masih belum bisa menyamai Desmosedici GP24 milik Bastianini. Kami terus bekerja keras untuk memperbaiki motor, dan hasil ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar. Meskipun masih ada perbedaan performa dengan GP24, saya merasa kami sudah sangat kompetitif. Ini adalah langkah maju yang penting bagi kami, ditambah Marquez. Di sisi lain, fokus utama balapan ini tetap pada duel antara Marquez dan Bastianini, yang menjadi sorotan utama para penggemar. Kontak fisik yang nyaris terjadi di tikungan 9 menambah ketegangan dan dramatisasi balapan, membuat para penonton terpesona oleh aksi dua pembalap top ini. Setelah hasil positif di sprint race ini, Marquez dan timnya akan fokus untuk menghadapi balapan utama MotoGP Jepang 2024. Meskipun start dari P9 bukan posisi yang ideal, performa yang ditunjukkan Marquez di sprint race memberikan harapan besar bahwa ia bisa kembali bersaing untuk podium di balapan utama. Sprint race ini memberi kami banyak informasi yang penting. Kami akan melakukan beberapa penyesuaian untuk besok dan mencoba meraih hasil yang lebih baik lagi di balapan utama. Podium hari ini memberi kami motivasi tambahan untuk terus bertarung, ditutup Marquez dengan penuh keyakinan. Dengan performa Marquez yang semakin konsisten dan ketangguhan mentalnya dalam menghadapi tekanan, semua mata akan tertuju pada pembalap Spanyol ini saat balapan utama MotoGP Jepang 2024 digelar. Mampukah Marquez kembali naik podium atau bahkan memenangkan balapan? Itu yang akan menjadi sorotan utama di sirkuit Motegi esok hari. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.